وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk di bab selanjutnya, yaitu hukum-hukum haid terkait dengan ibadah haji dan umroh. Soal 47. Bagaimana wanita yang haid mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum ikhram? Jadi ada sunnah kalau kita mau pakai pakaian ikhram di mikot sana, tempat-tempat tertentu. Jadi misalnya ini Mekah itu ada titik-titik di mana kita mulai pakai pakaian ikhram. Jadi pakaian ikhram itu nggak dipakai di dalam Masjid Haram, enggak ya. Jadi sebelum masuk wilayah Masjid Haram kita pakai itu. Nah, disunahkan juga sholat 2 rakaat. Apakah boleh bagi wanita yang haid untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran secara lirih atau tidak? Jawab beliau, rahimahullah, pertama, kita harus mengetahui bahwa ikhram itu tidak memiliki sholat, karena tidak diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mensyariatkan sholat ikhram bagi umatnya, baik melalui perkataannya, perbuatannya, maupun persetujuannya terhadap amal sahabatnya. Jadi nggak ada sholat sunnah waktu pakai ikhram. Berarti sholat sunnah yang dikerjakan orang-orang yang di mikot itu adalah sholat sunnah karena datang di masjid-masjid itu tadi. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid. Artinya kalau dia pun nggak masuk ke dalam masjid itu, dia cuma ke kamar mandi, kemudian mandi, kemudian pakai pakaian ikhram, dia kemudian nggak sholat itu langsung pergi, ya boleh. Ya. Karena sebagian jamaah itu meyakini dia harus sholat sunnah 2 rakaat di tiap mikot itu. Ya, jadi menurut saya Utsaimin sunnah itu nggak ada. Tapi kalau sholatnya karena tahiyatul masjid, di masjid itu silakan. Tapi jangan dikaitkan bahwasanya itu karena ikhramnya, gitu. Paham ya? Nah ini loh, kedalaman seorang ulama itu. Ya, kita kan kadang, wah lihat pemimpin umrohnya, mutawifnya sholat melu. Mutawifnya ngerokok melu, mutawifnya nongkrong melu, mutawifnya diikuti terus. Mutawifnya kok, loh kalian ikutin saya kenapa tuh Pak Bu? Ya kan daripada saya tersesat, loh saya tuh mau ke WC gitu. Ada mutawif yang cerita kayak gitu. Karena jamaahnya nggak ngerti mana-mana, diikutin mana-mana, sampai mau ke WC aja diikutin. Kedua, wanita yang mengalami haid sebelum ikhram diperkenankan untuk melakukan ikhram sekalipun sedang keadaan haid. Berarti kalau dia ke tempat masjid-masjid yang ada mikotnya tadi itu, atau mikot yang ada masjidnya tadi, jangan masuk masjidnya, langsung ke toiletnya, ya, kamar mandinya, ya, pakai pakaian ikhram. Bedanya kalau laki-laki pakaian ikhramnya 2 kain dan nggak ada benang, nggak ada jahitannya. Kalau perempuan bebas, bebas. Cuma disyaratkan atau disarankan jangan menggunakan pakaian-pakaian yang mencolok. Gitu, warna kuning gitu kan, atau merah, jangan. Kayak pakaian gelap gitu. Karena kamu akan bertemu dengan ribuan, anggaplah ribuan ya, atau ratusan ribu manusia ya, dari berbagai negara dengan berbagai macam kecondongan seksualitas. Nah, jadi kadang itu orang tuh nggak niat mau melakukan pelecehan seksual, tapi ya gara-gara wanita-wanitanya ini pakai pakaian-pakaian yang mencolok atau mungkin transparan gitu kan. Akhirnya ya kesenggol lah atau disenggol lah atau digesek-gesek lah oleh orang-orang yang nggak jelas gitu. Dan di Masjidil Haram ada kayak gitu, kasus kayak gitu tuh ada. Di lift segala macam. Makanya dan lagi daripada kamu harus berurusan dengan orang-orang nggak jelas gitu, maka lindungilah dirimu dengan pakaian-pakaian yang membuat mereka itu nggak berpikir aneh-aneh. Gitu ya. Jadi ada, saya pernah sama jamaah tuh, itu tanya ngomong sama saya, itu wanita-wanita Arab tuh walaupun pakai cadar bajunya hitam gitu, itu mereka pada nggak pakai BH gitu. Saya ngapain kamu ngurusin BH orang gitu. Ya. Padahal itu ya, saya ngomong ngono ya levelnya ya ustad. Coba gitu. Apalagi ya gak ustad ya, tambah parah meneh gitu kan. Potensinya gitu. Dia jelaskan nggak pakai BH karena kelihatan gini. Apa ini orangnya? Padahal di Masjid Haram gitu. Maka yang harus kamu pahami adalah ya, jangan kemudian kamu lihat di sana, wah ini orang semua paling menundukkan pandangan, gitu. Enggak, potensi dilecehkanmu ada. Makanya jagalah dirimu sebelum kamu menyesali apa yang nanti terjadi di depan mata. Bagi laki-laki nanti kalau bawa istri juga gitu. Ya aku paham misalnya istrimu cantik atau apa, tapi gak usah dipamer-pamerin lah. Nanti kalau orang lain yang kepingin terus akhirnya nyolek, akhirnya nyenggol, akhirnya melecehkan, kan malah jadi masalah toh. Sebagai laki-laki juga terhina toh kalau istrinya dilecehkan orang. Maka jangan sampai kita yang mengundang. Makanya kadang itu kriminal itu bukan karena niat pelakunya. Mungkin pelakunya nggak niat, tapi karena ada kesempatan, ada kondisi yang memicu akhirnya terjadi. Kayak yang pernah saya ceritakan kasus yang belum lama itu kan. Jadi tinggal serumah, anak, menantu, dan mertuanya. Mertuanya laki-laki. Nah,
anaknya keluar kerja. Nah, sebagai menantunya, ya, dia ini ya tidur di kamar, pintunya dibuka, ya mungkin panas kali ya. Nah, mertuanya keluar dari kamar mandi cuma pakai anduk gitu kan. Lihat menantunya posisi tertidur gitu. Tertidur atau tiduran gitu loh. Mungkin juga namanya orang tertidur atau tiduran kan mungkin ada yang tersikap gitu kan. Nah, mertuanya adalah yo laki-laki, masih sehat, masih bugar, masih seger gitu kan. Akhirnya ya mencoba untuk melecehkan menantunya. Menantunya teriak, mertuanya panik lari ke dapur ambil pisau, menantunya digorok padahal lagi hamil 6 bulan. Nah, maka setan itu sepinter itu gitu loh, memainkan peran dalam kasus-kasus kriminal, kasus-kasus pelecehan seksual. Makanya sebagai wanita, ya jagalah diri kalian, jangan diumbar. Laki-laki itu lemah, wis. Lemah, gitu. Jadi saya gampangannya gini loh. Lihat orang gila laki-laki nggak pakai celana gitu. Laki-laki itu nggak ngelihat. Tapi kalau yang jalan ini wong edan wedok gitu kan. Itu tak delok wong naik motor itu mesti melengu gitu kan. Itu contoh aja bagaimana kemudian lemah sekali wanita. Wanita, laki-laki. Makanya Nabi SAW mengatakan tidaklah tertinggal fitnah yang paling besar kepada umat ini kecuali wanita. Makanya sebagai wanita itu harus benar-benar jaga diri yang baik. Nah, kemudian yang kedua, wanita yang mengalami haid sebelum berikram diperkenankan untuk melakukan ikram sekalipun sedang haid. Haid sebelum ikram. Hal ini karena Nabi SAW memerintahkan Asma binti Ummais, istri Abu Bakar radhiyallahu an, ketika mengalami nifas di Zulhulaifah supaya mandi dan memakai pembalut lalu berikram. Demikian juga wanita yang haid, dia tetap dalam ikramnya hingga suci, lalu tawaf di Ka'bah serta melakukan sa'i. Adapun pertanyaan, apakah dia boleh baca Al-Quran? Jawabannya iya. Wanita yang haid diperkenankan untuk membaca Al-Quran ketika ada kebutuhan dan kemaslahatan. Adapun tanpa ada kebutuhan atau kemaslahatan, namun hanya ingin membaca dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka sebaiknya tidak dilakukan. Jadi kalau ada kepentingan silakan, ngecek hafalan silakan, buat ngajar silakan. Cuman ya itu etikanya, Qurannya jangan langsung dipegang. Saran saya karena ada HP atau tablet, ya pakai HP atau tablet aja lebih aman. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.